Oke, minggu ini kita akan masuk mengenai perhitungan dalam kimia. Perhitungan dalam kimia ini intinya adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita bisa menggunakan rumus koefisien 1 per mol 1 sama dengan koefisien 2 per mol 2, atau boleh juga dituliskan dengan koefisien 1 per koefisien 2 sama dengan mol 1 per mol 2. Terserah aja mau pakai yang mana karena ini hanya berbeda penulisan. Langkah-langkah dalam perhitungan dalam kimia yang pertama yaitu kita tuliskan persamaan kimianya terlebih dahulu. Yang kedua, kita pastikan bahwa persamaan kimia yang kita miliki sudah setara. Yang ketiga, kita tentukan mol salah satu zat yang diketahui, misalnya masanya atau volumenya. Yang keempat, tentukan mol zat lain dengan perbandingan koefisien. Dah, intinya cuman ini saja. Kita masuk ke contoh. Reaksi pembakaran antara C3H8 dengan oksigen O2 menghasilkan 2 mol gas CO2 dan gas H2O. Berapa molkah gas O2 dan H2O yang dihasilkan? Kita lihat diketahuinya. Kita tuliskan dulu reaksi. C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Yang tadi disebutkan di situ bahwa kita harus memastikan persamaan reaksi sudah setara atau belum. Sehingga kita tambah O2 ini koefisiennya 5, CO2 kita tambah koefisiennya 3, dan H2O kita tambah koefisiennya 4. Dari yang kita ketahui, CO2 ini memiliki 2 mol, kita tuliskan di sini 2 mol. Kemudian yang ditanya adalah, berapakah mol O2 dan mol H2O? Kita pakai rumus yang di atas. Untuk mencari mol O2, berarti koefisien O2 per koefisien CO2 sama dengan mol O2 per mol CO2. Koefisien O2 itu 5, koefisien CO2 yaitu 3, koefisien adalah angka di depan senyawa. Sama dengan mol O2 yang ditanya per mol CO2 tadi sudah diketahui 2 mol. Sehingga dapatnya 5 per 3 sama dengan NO2 per 2. Sehingga mol O2 didapat 5 kali 2 per 3 sama dengan 10 per 3, hasil akhirnya 3,3 mol. Begitu juga dengan mol H2O. Kalau tadi untuk mol O2 kita pakai perbandingan koefisien O2 per koefisien CO2, kalau untuk H2O kita pakai perbandingan koefisien H2O per koefisien CO2. Begitu juga dengan molnya. Kenapa di sini harus pakai perbandingannya dengan CO2? Karena CO2 yang diketahui molnya. Jangan kamu bikin koefisien O2 per koefisien H2O, bingung nanti. Karena dua-duanya nggak diketahui. Oke, ini contoh paling sederhana. Kita lanjut ke contoh yang tahap selanjutnya. Dalam reaksi pembakaran 1,4 gram gas etilen C2H4 yang memiliki Mr 28 gram per mol dengan reaksi C2H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Tentukanlah jumlah mol CO2 yang dihasilkan. Masih seperti yang tadi, diketahuinya bisa kamu lihat di sini. Dijawab, kita pastikan dulu reaksi kita sudah setara sehingga O2 di sini punya koefisien 3, CO2 punya koefisien 2, dan H2O punya koefisien 2. Karena tadi dari yang diketahui belum diketahui molnya, sehingga harus kita cari tahu dulu molnya. Dari yang diketahui, mol yang bisa cari adalah mol C2H4. Sehingga kita cari mol C2H4 dengan rumus massa per mR. Kenapa massa per mR, Miss? Tergantung yang diketahui. Sehingga 1,4 gram per 28 gram per mol, dapatlah dia 0,05 mol. Setelah didapat 0,05 mol untuk C2H4, baru bisa kita cari molnya untuk CO2 dengan perbandingan. Karena tadi udah didapat perbandingan C2H4, maka untuk mencari mol CO2 kita pakai koefisien CO2 per koefisien C2H4 sama dengan mol CO2 per mol C2H4. Koefisien CO2 itu 2 per koefisien C2H4 itu 1. Sama dengan mol CO2 per 0,05 mol C2H4 yang udah kita tahu tadi. Dapatlah di situ mol CO2-nya 0,1 mol. Contoh soal terakhir, kalau tadi yang contoh soal pertama itu mengenai langsung diketahui molnya, contoh soal kedua tadi molnya harus dicari dulu.
Contoh soal ketiga jauh agak lebih rumit sedikit. 10 gram CaCO3 direaksikan dengan HBr dengan reaksi CaCO3 ditambah HBr menghasilkan CaBr2 ditambah H2O dan CO2. Berapakah volume CO2 dalam keadaan STP? Sekarang yang ditanya adalah volume CO2-nya. Maka kita bikin dulu diketahui massa CaCO3-nya 10 gram. Yang ditanya volume CO2. Kita jawab. Volume CO2 ini kan nggak tahu nih di sini, CO2 nggak tahu massanya, CO2 nggak tahu MR-nya, sehingga CO2 ini bisa kita cari volumenya kalau kita tahu molnya karena dia dalam keadaan STP. Sehingga kita pakai cara tadi, kita bikin reaksinya dulu. Ini reaksinya, CaCO3 ditambah 2HBr menghasilkan CaBr2 ditambah H2O tambah CO2. Kemudian kita cari dulu molnya si CaCO3. Karena si CaCO3 diketahui massanya, sehingga bisa dicari massa per MR karena AR-nya diketahui. MR dari CaCO3 itu 40 ditambah 12 ditambah 2 kali 16, hasilnya adalah 100. Sehingga 10 per 100 adalah 0,1 mol. 0,1 mol adalah mol CaCO3. Kemudian dari mol CaCO3 kita bisa dapat mol yang lain. Note, yang penting kamu ingat adalah jika koefisien sama, maka mol sama. Di sini CaCO3 punya koefisien 1, CaBr2 punya koefisien 1, H2O punya koefisien 1, CO2 punya koefisien 1, sehingga molnya sama semua kecuali HBr karena koefisiennya berbeda. Karena kita udah tahu nih molnya CO2 itu 0,1 mol, maka kita cari volume CO2-nya dengan menggunakan rumus mol. Rumus mol yang berhubungan dengan volume dalam keadaan standar adalah mol sama dengan V per V STP. Molnya tadi 0,1 sama dengan V per volume STP itu adalah ketetapan 22,4, sehingga volume akhirnya adalah 2,24 liter. Itu pelajaran minggu ini. Silahkan dipahami dan dikerjakan soal yang akan Miss berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.